Warga kerajaan yang dikasihi oleh Sang Raja, Shalom. Apa kabar saudara hari ini? Wah, luar biasa, saudara ya, puji Tuhan. Saudara, hari ini adalah tanggal 10 November. Kita memperingati apa di tanggal 10 November ini? Hari Pahlawan, saudara ya. Berapa banyak saudara lahir di kota Surabaya? Oh, banyak ya. 79 tahun yang lalu ya terjadi satu peristiwa bagaimana tentara Inggris memerintahkan ya tentara kita untuk menyerahkan senjatanya. Tentunya nggak mau, saudara. Karena apa? Karena 17 Agustus 1945 kita sudah merdeka. Makanya terjadilah peperangan ya, pertempuran. Dan ditetapkanlah tanggal 10 November ini sebagai Hari Pahlawan. Saudara, kurang lebih 2000 tahun yang lalu, sesungguhnya kita punya pahlawan yang gagah perkasa. Pahlawan yang begitu besar kasihnya kepada kita, sehingga ia rela mati menyerahkan nyawanya, supaya kita mengalami kemerdekaan yang sejati. Kita dibebaskan dari penjajahan, kita dibebaskan dari perbudakan. Nah, saudara, life is a war. Hidup itu adalah peperangan. Kita tahu di dunia ini ada dua kerajaan. Kerajaan Allah dan kerajaan kegelapan. Nah, kita sudah dimerdekakan, dibebaskan, dipanggil dari kerajaan gelap menuju ke kerajaan terang. Saudara, untuk memenangkan setiap pertempuran, maka kita mesti tahu 3 hal. Kita mesti kenal pertama Tuhan kita. Kita mesti kenal diri kita dan kita mesti kenal siapa musuh kita. Itu yang diajarkan oleh Bapak Gembala. Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini. Melawan roh-roh jahat di udara, saudara. Nah, kali ini saudara, saya akan membagikan message yang saya terima. Bagaimana Tuhan menghendaki kita supaya kita boleh mengisi kemerdekaan ini dengan kehidupan yang berarti. Saudara. Nah, ayat-ayat firman Tuhan diambil dari tadi yang sudah dibaca di Call to Worship dan juga di Katekisme, Kingdom Katekisme, Kismus, saudara ya. Di mana diambil dari 1 Petrus pasal yang pertama ayat 13 sampai 19. Ketika saya renungkan ayat-ayat tersebut, maka saya memberikan tema khotbah kita pada hari ini adalah Be Holy. Katakan pada kanan kiri saudara, Be Holy. Ya. Saudara, ada 3 pesan yang saya tangkap waktu saya merenungkan ayat-ayat tema kita hari ini. 3 pesan itu yang pertama adalah siapkanlah akal budimu. Di pesan pertama ini nanti saya akan berbicara 3 poin. A, B, C, saudara ya. Lalu kemudian pesan yang kedua adalah kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Pesan kedua ini saya akan bicara 2 poin, A dan B. Lalu yang ketiga, Bapa menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Saudara, salah satu perlengkapan senjata Allah itu adalah pedang roh, yaitu firman. Jadi jangan saudara serahkan senjata saudara kepada roh jahat, kan begitu kan? Nah, firman itu kan seperti pedang bermata 2. Sebelum saya menyampaikan untuk saudara, maka sebetulnya firman itu berlaku untuk saya. Nah, saudara, saya akan coba bagikan apa yang saya tangkap, pesan yang saya tangkap dari ayat 1 Petrus pasal pertama 13 sampai 9 itu. Kita mulai dari yang pertama, yaitu siapkanlah akal budimu. Ayat 13 tadi dikatakan, sebab itu
siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Poin yang pertama, apa yang dimaksud dengan siapkanlah akal budimu dan disiapkan untuk apa? Saudara, waktu saya renungkan ini, saya coba cari jawabannya, maka saya temukan ketika saya membaca dalam terjemahan yang lain. Terjemahan yang lain, 1 Petrus 1 ayat 13 ini dikatakan demikian. Jadi siapkanlah pikiranmu untuk melayani dan kendalikanlah dirimu. Arahkanlah seluruh pengharapanmu kepada anugerah yang akan diberikan kepadamu ketika Kristus Yesus datang kembali. Sebelum saya bahas lebih jauh, kita tahu kan saudara, tema Rock Ministry bulan ini adalah Transforming People Paradigm. Paradigma itu adalah cara pandang atau kepercayaan yang mendasari seseorang dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Tadi Pak Gembala dalam suara Gembala menyampaikan bagaimana Daud itu memiliki cara pandang yang berbeda. Sehingga dia berpikir, bersikap, dan bertindak berbeda dengan cara-cara dunia. Ketika dia memberikan pengampunan kepada keturunan raja yang sebelumnya, yaitu Saul. Karena apa? Karena dia menghormati apa yang namanya perjanjian. Nah, saudara, beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah buku. Ya, hari-hari kemarin lah sebetulnya. Dan buku itu saya tahu dari Pak Chandra, saudara, ya. Di dalam buku itu dikatakan begini, apa yang kita pikirkan itu akan menentukan, membentuk hati kita. Itulah sebabnya kenapa Rasul Paulus dia berbicara pada jemaat Filipi. Dan saya percaya firman ini juga ditujukan pada saya dan juga saudara. Dalam Filipi 4 ayat 7-9 dikatakan begini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kalau kita punya paradigma yang benar tentang kerajaan Allah, maka tidak akan sulit kita untuk melakukan hal ini. Nah, di dalam buku tadi yang saya ceritakan, kita mesti hati dengan pikiran kita, karena apa? Apa yang kita pikirkan, itu akan membentuk hati kita. Saudara, nah begini saudara. Life is a war, peperangan. Ada sebuah penelitian yang mengatakan begini. Dalam satu hari, seorang laki-laki itu akan berpikir tentang seks sebanyak 19 kali. Ini menurut penelitian, ya. Itu saya baca juga di buku itu, saudara, ya. 19 kali. Benar atau enggak? Wah, silahkan diuji, saudara, ya. Lalu kemudian kalau perempuan, itu dia akan berpikir 10 kali. Lebih kecil, ya. Jadi laki-laki lebih banyak. Kalau kita hitung, saudara, ya. 24 jam sehari, kita punya waktu tidur 6 hari. 6 jam, sorry ya. Kalau tidur 6 hari, koma itu saudara ya. Ya, oke. Tapi saya senang kalau saudara tertawa, saudara ya. Jadi saudara memperhatikan, kan itu kan. Oke, ya kependetaan banyak akal ya, ini termasuk ujian tadi kan. Ya, oke ya, 6 jam. Artinya apa saudara? Dalam setiap 1 jam, maka muncul pikiran seks itu. Kalau kita tidak bisa mengendalikan pikiran itu,
Makanya kan tadi dibilang begini, pikirkanlah, siapkanlah, berpikir untuk melayani Tuhan. Kalau saudara tidak melayani Tuhan, saudara tidak taat pada Tuhan, maka pikiran Anda akan dipakai roh jahat untuk membuat saudara melayani hantu. Makanya siapkanlah akal budimu, siapkanlah pikiranmu, disiplinkanlah pikiranmu untuk melayani Tuhan. Sebab kalau enggak, pikiranmu ini akan diambil oleh roh jahat. Supaya apa? Supaya engkau bisa melayani hantu. Bayangkan tiap jam muncul. Ya, kalau kita tidak bisa mengendalikan itu, akibatnya apa? Pikiran itu membentuk hati. Maka hatimu akan menyembah ilah lain. Bahasanya yang familiar adalah kamu akan memiliki berhala di dalam hatimu. Dan itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Poin yang pertama ini saudara ya. Siapkanlah akal budimu. Siapkanlah pikiranmu. Disiplinkanlah pikiranmu untuk melayani Tuhan. Supaya engkau dapat memenangkan pertempuran. Hatimu tetap terjaga untuk menyembah Tuhan. Bukan menyembah ilah yang lain. Lalu poin yang kedua saudara. Ya 13. Apa yang dimaksud dengan waspadalah? Nah, saya temukan ketika saya membaca terjemahan yang lain. Saudara ya. 1 Petrus 1 ayat 13 ini. Dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan begini. Jadi bersiaplah, berjaga-jagalah, dan kuasailah dirimu masing-masing. Taruhlah harapanmu sepenuhnya pada Allah Bapa yang akan menunjukkan kebaikan hatinya kepada kita ketika Kristus Yesus menyatakan dirinya. Hendaklah kamu hidup sebagai anak-anak Bapa yang taat kepadanya. Janganlah kamu mundur lagi untuk memuaskan keinginan hawa nafsumu yang lama. Dulu kamu hidup seperti itu karena belum mengenal Allah. Ketika kita belum dimerdekakan, ya, kita belum mengenal Allah, cara hidupnya kurang lebih sama seperti ini. Memuaskan hawa nafsu kita. Karena kita berada di bawah kekuasaan roh jahat. Hidup di dalam dosa. Nah, kalau kita lihat ya dalam Efesus pasal 2 ayat 2-3. Ini apa yang dikatakan Paulus pada jemaat Efesus yang kurang lebih ya sama dengan kehidupan orang-orang yang belum mengenal Allah. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Siapa penguasa kerajaan angkasa? Nanti kita bahas. Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Sama seperti mereka yang lain. Apa yang dimaksud mengikuti jalan dunia dan siapa penguasa kerajaan angkasa? Kita lihat dalam terjemahan sederhana Indonesia, Efesus 2 ayat 2 dikatakan begini. Sebab pada waktu itu kita selalu mengikuti pola pikir dunia. Dan menuruti kemauan si jahat yaitu iblis. Yang sekarang sedang memerintah atas semua kuasa gelap di dunia ini. Perhatikan kalimat ini saudara. Dialah yang berkuasa dalam kehidupan semua orang yang tidak mau taat kepada Allah. Jadi di dunia ini pilihannya cuma dua saudara. Saudara mau melayani Tuhan, mendisiplin pikiran kita untuk melayani Tuhan, atau saudara akan izinkan roh jahat itu menguasai pikiran saudara untuk melayani iblis. Pilihannya cuma dua itu. Kita akan kenal istilah YOLO, ya toh? Atau FOMO, kan begitu ya. Cara pandangnya menentukan kita. Kalau cara pandang dunia, ya mumpung hidup di dunia sekali, ayo kita puaskan hawa nafsu kita, kedagingan kita. Tapi kalau cara pandang kerajaan Allah kan berbeda. Memang kita hidup sekali, tapi ada kehidupan setelah kematian. Yang mesti kita pertanggungjawabkan nantinya. Demikian juga dengan FOMO, orang takut ya ketinggalan tren dunia. Tapi firman Tuhan mengatakan,
Apalah artinya kita mendapatkan seluruh dunia ini tapi kita kehilangan nyawa kita? Saudara, ya. Oke, saya masuk ke poin yang C sekarang. Apa yang dimaksud dengan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia? Kita lihat dalam terjemahan yang lain lagi, saudara ya. Tadi dikatakan, siapkanlah pikiranmu untuk melayani dan kendalikanlah dirimu. Lalu kemudian ini, arahkanlah seluruh pengharapanmu. Kita diminta mengarahkan seluruh pengharapan kita kepada anugerah yang akan diberikan kepadamu ketika Kristus Yesus datang kembali. Saudara, saya yakin semua percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali kan? Untuk kedua kalinya. Kalau kita mengarahkan pandangan kita, harapan kita akan kedatangan Kristus yang kedua kalinya, maka poin A dan B itu bisa kita lakukan. Ya, jadi poin yang A tadi kan kita diminta ya menyiapkan diri, ya mendisiplin pikiran kita untuk melayani. Lalu diminta kita yang B untuk waspada supaya tidak mundur lagi memuaskan keinginan hawa nafsu kita. Saudara, kita diminta mendisiplin pikiran kita untuk melayani Tuhan. Karena apa? Orang yang tidak mau melayani Tuhan itu sama dengan mau memuaskan kedagingannya, saudara. Karena melayani Tuhan itu tidak nyaman, gitu loh. Ya. Sebelum mengenal Allah, dikatakan kamu hidup memuaskan keinginan hawa nafsumu. Dulu kamu hidup seperti itu karena belum mengenal Allah. Setelah mengenal Allah, kalau saudara baca di dalam 1 Petrus, ada 5, sebenarnya ya 5 ya, lebih dari 2. 5 kata di mana disebutkan Tuhan memanggil kita. Kita dipanggil oleh Tuhan. Dipanggil dari gelap menuju terang. Dipanggil untuk hidup kudus. Dipanggil untuk menderita. Ya, bersama dengan Kristus. Lalu kemudian dipanggil untuk memperoleh kemuliaan. Dan dipanggil untuk memperoleh berkat, saudara. Berapa banyak saudara di sini tidak mau berkat? Gak ada yang angkat tangan, semuanya mau berkat, saudara. Ya. Kita semua mau berkat dari Tuhan. Apalagi Tuhan yang memberikan berkat. Pertanyaannya adalah berkat apa yang kita akan terima dari Tuhan? Wahyu 20 ayat 6, saudara. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Kita dapat berkat, dipanggil untuk mulai berkat. Dipercaya untuk memerintah bersama dengan Kristus. Ya, oleh sebab itu, kembali tadi, siapkan akal budimu. Siapkan pikiranmu, disiplinkan untuk melayani Tuhan. Jangan kembali ke cara hidupmu yang lama, memuaskan hawa nafsu, dagingmu. Tapi arahkanlah pengharapan kita akan berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Untuk memerintah bersama dia pada waktunya nanti. Sekarang saya masuk poin yang kedua. Kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan Yesus. 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti dia yang kudus. Yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, pertanyaannya saudara, bagaimana caranya? Berapa banyak saudara bisa hidup kudus, sudah bisa hidup kudus di tempat ini? Ya, pakai kekuatan sendiri tidak bisa. Pak Chandra terima anugerah Tuhan. Ya, kalau kamu pakai kekuatan sendiri, tak bisa. Kita dikuduskan oleh darah daripada Tuhan Yesus Kristus. Tadi loh, know your God,
know yourself, know your enemy. Untuk kita bisa memenangkan pertempuran itu. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ini adalah doa daripada Tuhan Yesus yang dinaikkan kepada Bapa sebelum dia menyerahkan nyawanya di atas kayu salib untuk murid-muridnya, saudara. Nah, saya akan ajak saudara melihat dalam terjemahan yang lain. Yohanes 17 ayat 17. Dikatakan demikian. Bersihkan dan sucikan mereka dengan mengajarkan kebenaran-kebenaran firman-Mu kepada mereka. Jadi kita disucikan, dikuduskan ya oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita bisa diajar kebenaran firman kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan? Sedangkan kebenaran-kebenaran firman itu yang akan menguduskan kita. Berapa banyak saudara di sini setiap hari baca firman Tuhan? Angkat tangannya takut-takut. Ya, loh, kalau kita mau hidup kudus, ini loh doanya Tuhan Yesus kepada Bapa kan begitu. Nah kalau kita tidak mau dengar firman, kita tidak punya waktu merenungkan firman, bagaimana kita disucikan, dikuduskan oleh firman itu? Saudara, ya, lanjut sekarang. Kita akan diciptakan segambar dan serupa dengan Kristus. Berarti makanan kita kan sama dong dengan makanannya Tuhan Yesus. Kan gitu dong. Nah sekarang kita lihat apa makanan daripada Tuhan Yesus. Yohanes 4 ayat 34. Yesus berkata kepada mereka, inilah makananku. Yaitu taat kepada Allah yang mengutus aku ke dunia dan menyelesaikan pekerjaan yang diserahkannya kepadaku. Bagaimana kita bisa taat kalau perintahnya aja kita tidak tahu? Ya, bagaimana kita bisa tahu perintahnya kalau kita tidak mendengar atau membaca firman? Taat di sini bukan Tuhan Yesus taat, ini kan taat karena kasihnya kepada Bapa. Kita jangan taat melakukan sesuatu yang Tuhan perintahkan karena kita takut, berdasarkan ketakutan, bukan. Tapi taat karena dasar kasih, karena Tuhan sudah memberikan kasihnya yang luar biasa dalam kehidupan kita. Saudara, berapa banyak saudara baca King Sword tiap hari di tempat ini? Lumayan ada yang angkat tangan, saudara. Ya, kalau saudara baca bacaan renungan King Sword, maka bacaan Alkitabnya hari-hari ini kan bicara tentang Yeskiel. Dalam kitab Yeskiel itu disebutkan bagaimana Tuhan itu marah, murka terhadap bangsa Israel. Karena apa? Karena begini saudara, tua-tua para pemimpin bangsa Israel, dia itu menyembah berhala di rumah Tuhan. Jadi dampaknya apa? Ya pengikutnya juga nyembah berhala. Di pelataran bait Allah, di pintu gerbang ada penyembahan berhala di situ. Ya. Nah, saudara, gini, berhala zaman dulu itu berbeda dengan berhala zaman sekarang. Ada hamba Tuhan yang mengatakan gini loh, setan dulu dengan setan sekarang itu beda. Bedanya apa? Setan dulu itu gampang deteksinya, saudara. Ya. Saudara pernah ngusil roh jahat di tempat ini? Ada toh? Jadi begitu ada orang kerasukan, oh no setannya kan itu kan. Dalam nama Tuhan Yesus keluar kan langsung keluar. Tapi kalau roh jahat sekarang itu lebih sulit dideteksinya. Karena apa? Loh orang bisa khotbah dengan fasih, dengan luar biasa. Tapi di rumah dia bisa mukulin istrinya. Orang bisa mimpin pujian, nyanyi ya toh, dengan luar biasa. Tapi keluar dari situ bisa selingkuh. Ya, nah ada satu buku ini saudara. Saya diinfo Pak Chandra nih buku ini ya. Gods at War. Berapa banyak saudara sudah baca buku ini angkat tangan? Berapa banyak yang belum baca buku ini? Wah kayak saudara di luar ada 40 buku ya. Saya tanya ada 40 buku ini. Saya sarankan baca buku ini.
Supaya apa? Supaya kita bisa tahu ilah-ilah modern itu kayak apa sih? Dan kita bisa introspeksi diri kita. Sebab apa? Gini loh, penyembahan berhala membuat kita menjadi unholy, menjadi tidak kudus. Itu yang membuat Tuhan marah pada bangsa Israel. Di Yeskiel dikatakan, bangsa Israel menyembah berhala, akhirnya membuka pintu dosa-dosa lain masuk. Ada perzinahan, ya, ada pemerkosaan, kekerasan dan lain sebagainya. Nah, rumah Tuhan, kita ini adalah rumah Tuhan. Oh, saya diberkati dengan buku ini, saudara. Makanya saya berbagi pada saudara, gitu loh ya. Masih ada 40 buku. Silahkan nanti tanya di luar. Cuman memang saya lebih setuju tidak menggunakan kata perang ya. Tapi saya lebih setuju jika dikatakan ilah lain itu berlomba untuk memenangkan hati kita. Sebab mereka itu punya satu tujuan yang sama. Tujuannya apa? Untuk menggantikan posisi daripada Tuhan di hati kita. Supaya kita menyembah mereka. Dan itulah yang membuat kita menjadi tidak kudus. Dan itu menyakitkan hati Tuhan. Kalau kita mau hidup kita berarti, maka be holy. Kalau kita mau mengisi kemerdekaan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, be holy. Karena itu menyenangkan hati Tuhan. Memang bukan dengan kekuatan kita. Tidak dengan kekuatan kita. Saudara, kalau bukan firman, maka dunia yang akan mengontrol hidup kita. Tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri untuk memahami dan taat dalam melakukan firman. Kita perlu Roh Kudus dan perlu menerima anugerahnya. Tadi Pak Arifin di Suara Gembala katakan, terima saja anugerahnya. Supaya kita bisa taat. Ya, terima saja anugerahnya. Kita lihat ya, 2 Petrus pasal pertama ayat 3 sampai dengan 4. Katakan begini. Telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi kita terima anugerah yang Tuhan berikan. Kita akan lihat ya, apa artinya mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kita coba baca dalam terjemahan yang lain. 2 Petrus 1 ayat 4 ini. Melalui kemuliaan dan kebaikannya itu Allah juga sudah menjanjikan banyak hal yang berharga, yang sangat besar kepada kita oleh janji-janjinya itu. Kita menerima Roh Allah sendiri dan dipersatukan dengan Dia. Dengan kita menerima anugerahnya, menerima Roh Kudus, dipersatukan dengan Dia. Ya, kita dituntun ya oleh Roh Kudus, maka kita menjadi holy. Sehingga kita tidak lagi terikat pada segala macam dosa yang disebabkan oleh keinginan-keinginan badani yang jahat. Dosa itu sedang menguasai dunia ini seperti penyakit menular yang mematikan. Ya, mengambil bagian dalam kodrat ilahi sama dengan menerima Roh Allah sendiri dan dipersatukan dengan Dia. Sehingga hidup kita dipimpin oleh roh, bukan dipimpin oleh daging. Lalu yang berikutnya, sebentar sebelum masuk poin yang kedua saudara ya. Kalau kita hidup dipimpin oleh roh, kita terima anugerahnya, dipersatukan dengan Dia, maka apa yang disampaikan Paulus ya pada Roma ya, di Roma 12 ayat 2 itu bisa kita lakukan. Yaitu janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi saudara,
Kalau kita sudah diangkat menjadi anak raja, maka kita punya DNA yang sama dengan sang raja itu. Jadi kalau ada orang berkata, wah aku ini anak raja, tanya dulu raja yang mana saudara ya. Saya ada dua nih ya. Mesti jelas dulu raja yang mana. Raja terang atau raja yang gelap. Sebab DNA-nya itu harusnya sama. Firman Tuhan mengatakan begini, karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kalau saudara lihat konteksnya, apa yang dimaksud dengan sempurna ini saudara? Ini sebetulnya berbicara tentang kasih. Dalam terjemahan yang lain, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Matius 5:48 itu diterjemahkan begini. Bapamu di surga mengasihi semua orang dengan sempurna. Kalian harus begitu juga. Jadi kalau kita ini anak raja, raja yang penuh dengan kasih, maka DNA kita itu juga penuh dengan kasih. Minggu lalu ya, kita sudah mendengar firman, bagaimana Tuhan mencela ya jemaat di Efesus karena apa? Kehilangan kasih yang mula-mula. Poin yang pertama, untuk kita bisa taat ya, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, kita mesti terima anugerahnya. Terima Roh Kudus itu, dipersatukan dengan Roh Kudus itu. Sehingga kehidupan kita dituntun oleh Roh, berkenan di hati Tuhan. Lalu yang kedua, saudara, terima didikan Tuhan. Dalam Titus pasal 2 ayat 11-14 katakan begini. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Sekali lagi saudara, saya ulang dikit ya. Kalau kita mau taat, kita pasti mau untuk dididik oleh Tuhan, kan gitu kan? Nah, yang membuat kita ini sulit untuk dididik oleh Tuhan, karena salah satunya ada ilah lain yang ada di dalam diri kita. Yang membuat kita jadi tidak kudus. Nah, dalam buku God's at War itu ada bermacam-macam ilah. Saudara. Pertama, uang. Lalu yang kedua, ya ada seks juga. Ya, ada kenyamanan. Ada keakuan. Nah, buku itu mempermudah kita untuk mendeteksi kita ini masih ada berhala apa. Satu lagi saudara, mesti hati-hati. Termasuk di dalamnya adalah pelayanan, pekerjaan. Memang kita harus menyiapkan pikiran kita, mendisiplin pikiran kita untuk melayani Tuhan. Saya berbicara melayani Tuhan ini bukan hanya di struktur ya. Memang ya kalau saudara bisa terlibat di situ bagus. Ya, misalkan saudara terlibat di tim service ya atau tim community, tim ministry ya. Baik ya. Tapi melayani Tuhan dalam hal ini adalah kita melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan. Kan perintah amanat agungnya kan. Nah, saudara, seringkali yang menjadi hambatan untuk kita ini tidak bisa hidup kudus justru karena ada ilah lain tadi. Ya, yang membuat pelayanan itu sebenarnya baik, tapi kalau dengan motivasi yang tidak benar itu mengakibatkan pelayanan itu menjadi berhala. Nah, itu yang mesti perlu diwaspadai. Nah,
Apa indikasinya? Ya salah satunya ketika kita ini tidak mau dididik. Tidak mau diarahkan. Tidak mau dimuridkan, kan begitu kan? Ya. Nah, kita mesti waspada akan hal itu. Pemuritan itu akan menolong orang untuk bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Dan pemuritan itu bicara bukan jumlah, tapi kualitas. Nah, kita tahu di Riverside ini kan ada ada 4 ya, fokusnya kan, ada biblical, lalu kemudian ada 3K, ada unity, ada regenerasi. Ya ini goalnya kan kita ke sana. Biblical ini kan bicara tentang pengajaran. Pengajarannya kan ya Injil Kerajaan Allah kan, bukan Injil Kerajaan Angkasa kan begitu kan. Ya, ini goalnya ada ke sana. Nah, untuk kita mau dididik ya oleh Tuhan ya kita harus tergabung mau untuk dimuridkan tadi, saudara. Oke, sekarang saya masuk ke poin yang terakhir. Message yang terakhir. Saudara, Bapa menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Ayat 17, 18, 19 disebutkan demikian. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Pertanyaannya saudara adalah, apa yang dimaksud dengan hendaklah kamu hidup dalam ketakutan? Kalau kita lihat dalam terjemahan yang lain, dikatakan begini saudara. Kamu berdoa kepada Allah dan memanggilnya Bapa. Ia menghakimi setiap orang sesuai dengan tindakannya. Jadi selama kamu tinggal di dunia ini, kamu harus hidup dengan rasa hormat kepadanya. Tuhan sudah menebus kita dengan darah yang mahal. Kita mesti bersyukur. Tuhan berikan anugerah yang harusnya kita ini dimurkai, ya, harusnya kita ini dihukum. Tetapi Tuhan Yesus rela menggantikan posisi kita. Dia yang rela menerima hukuman bagi kita. Kita sudah dimerdekakan, ya, dari kuasa-kuasa roh jahat kegelapan, dibebaskan. Oleh sebab itulah kita mesti hidup dengan rasa yang hormat. Sebab apa yang kita kerjakan, nantinya kita mesti bertanggungjawabkan. Kita diberikan pilihan. Pilihan ada di tangan kita. Oleh sebab itulah, terima Roh Kudus. Dan biarlah Roh Kudus yang memimpin, menuntun langkah kita. Sehingga apa yang kita kerjakan, semuanya itu menyenangkan hati Tuhan saja. Tuhan Yesus memberkati.